Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 6 akan mempresentasikan mengenai manajemen proyek dan konstruksi. Sebelum kita memulai materi, alangkah baik kita uh, memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada Adinda Latifa Zahra Rizal, ada Arif Hidayatullah, Dewi Syahrani Basir, Egi Faresi M. Noval Hilman Nurfadil, Rizky Ardiawan, dan saya Nur Aisyah sebagai moderator. Baik, materi pertama yang dibawakan oleh saudara Egi Faresi kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Manajemen proyek dan konstruksi. Yang pertama, manajemen. Manajemen berasal dari kata yang berarti melatih kuda mengangkat kaki dalam bahasa Latin, Italia, atau Prancis yang mengandung makna langkah-langkah teratur dan bertahap. Oleh karena itu, manajemen identik dengan proses pengaturan atau penataan sesuatu sesuai dengan fungsinya. Dalam konteks masyarakat, kelompok atau organisasi seringkali bekerja bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan rangkaian pengaturan yang dikenal sebagai administrasi. Selanjutnya, yang kedua ada proyek. Proyek adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan waktu dan sumber daya terbatas untuk mencapai hasil akhir yang ditentukan. Dalam mencapai hasil akhir, kegiatan proyek dibatasi oleh anggaran, jadwal, dan mutu yang dikenal sebagai 3 kendala atau triple constraint. Selanjutnya, yang terakhir adalah konstruksi. Konstruksi didefinisikan sebagai susunan elemen-elemen suatu bangunan, di mana setiap bagian memiliki fungsi tertentu. Konstruksi dapat berupa bangunan gedung seperti perumahan dan hotel, atau bangunan sipil seperti jembatan dan bendungan. Konstruksi bangunan gedung biasanya berfokus pada ruang yang lebih kecil seperti kantor dan gudang, dengan manajemen difokuskan pada kemajuan pekerjaan. Sementara itu, konstruksi bangunan sipil mengendalikan alam untuk kepentingan manusia, berlangsung di lokasi yang luas dengan manajemen fokus pada pemecahan masalah. Selanjutnya, ada 4 tipe konstruksi. Yang pertama, konstruksi pemukiman seperti hunian dan rumah tinggal yang memerlukan perencanaan jangka panjang dan sistem pembuangan yang baik. Yang kedua, ada konstruksi gedung seperti gedung perkantoran dan kuliah atau kampus yang menuntut penataan fasilitas dan sistem pengamanan. Yang ketiga, ada konstruksi rekayasa berat seperti proyek-proyek besar yang melibatkan alat berat yang memerlukan penataan alat agar tidak terbengkalai. Dan yang terakhir ada konstruksi industri seperti pabrik yang harus mempertimbangkan dampak lingkungan dan masyarakat sekitar. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Pemateri selanjutnya saya serahkan kepada Saudari Dewi Syahrani Basir. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja, manajemen proyek dan manajemen konstruksi. Manajemen proyek adalah proses merencanakan, mengorganisir, memimpin, dan mengendalikan sumber daya perusahaan untuk mencapai sasaran jangka pendek yang telah ditentukan. Manajemen proyek tumbuh karena dorongan mencari pendekatan pengelolaan yang sesuai dengan tuntutan dan sifat kegiatan proyek. Suatu kegiatan yang dinamis dan berbeda dengan kegiatan operasional rutin. Manajemen konstruksi terdiri dari 2 kata, yaitu manajemen yang berarti melatih kuda mengangkat kaki, dan konstruksi yang berarti susunan elemen-elemen bangunan sesuai dengan fungsinya. Secara keseluruhan, manajemen konstruksi dapat didefinisikan sebagai proses manajemen yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proyek konstruksi dari awal hingga akhir, dengan mengalokasikan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang memuaskan sesuai dengan sasaran yang diinginkan.
Dalam konteks konstruksi, manajemen adalah alat yang digunakan untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan kegiatan proyek. Pengaturan konstruksi yang teratur berarti semua kegiatan mulai dari perencanaan hingga penyelesaian konstruksi harus tersusun secara berurutan, seperti pekerjaan fondasi yang dilakukan setelah galian selesai, atau pembuatan slab setelah fondasi selesai. Agar proses berjalan efektif dan efisien, diperlukan pemahaman mendalam dari awal hingga akhir proyek. Sumber daya yang dikelola dalam proyek konstruksi terdiri dari 6M plus I plus S plus T, yaitu money atau uang, material atau bahan, match-hand atau peralatan, manpower atau tenaga manusia, market atau pasar, method atau metode, information atau informasi, space atau ruang, dan time atau waktu. Sasaran utama manajemen konstruksi adalah memastikan proyek berjalan efektif dan efisien dengan mengatur setiap kegiatan dalam urutan yang logis dan terstruktur. Selanjutnya, tahap dalam manajemen konstruksi ada 6. Yang pertama itu studi kekayaan, yaitu menilai kelayakan konstruksi berdasarkan pengaruh lingkungan dan aksesibilitas ke fasilitas umum. Yang kedua itu rekayasa desain, yaitu merancang penyediaan fasilitas seperti sistem pembuangan air, sistem pembuangan air bersih, dan pemipaan. Yang ketiga itu pengadaan, yaitu menentukan biaya bahan dan sumber daya setelah desain selesai. Yang keempat itu pelaksanaan konstruksi, yaitu mengatur dan mengawasi kegiatan konstruksi serta konflik sumber daya untuk memastikan penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Yang kelima itu pemanfaatan, yaitu memastikan konstruksi siap digunakan sesuai fungsinya. Yang keenam itu pemeliharaan, yaitu menyediakan manajemen untuk pemeliharaan agar konstruksi tetap dalam kondisi yang baik. Baik, sekian dari saya serahkan ke moderator. Baik, selanjutnya dari M. Nova Hilman Nurfadli. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Hubungan antara unsur-unsur proyek. Dalam hidup proyek, unsur-unsur ini berfungsi sebagai penggerak. Seperti yang diperlihatkan pada diagram di samping, dengan jelas diperlihatkan keterlibatan setiap unsur tersebut sebagai penggerak proyek. Yang selanjutnya, unsur-unsur penggerak proyek. Yang pertama, pemilik atau PIMPRO. Pemilik dapat berupa perorangan atau badan hukum, instansi pemerintah atau swasta yang merupakan pihak yang berinisiatif untuk mengadakan proyek. Pelaksana atau kontraktor. Pelaksana adalah perorangan atau badan hukum, swasta atau pemerintah yang melaksanakan suatu proyek yang diperoleh suatu pelelangan, penunjukan langsung atau pengadaan langsung. Yang ketiga, konsultan, perencana atau pengawas. Konsultan adalah perorangan atau badan hukum dengan kualifikasi yang merencanakan suatu proyek atau mengawasi suatu proyek yang direncanakannya. Selanjutnya, kodifikasi dan sertifikasi manajemen proyek. Usulan untuk membuat kode etik dan standar resmi bagi profesi manajemen proyek muncul seiring dengan semakin luasnya penerapan manajemen proyek di berbagai bidang. Alasannya adalah untuk menciptakan suatu kerangka kerja yang jelas dan diakui secara umum bagi para praktisi. Dengan adanya standar ini, diharapkan dapat memudahkan mereka yang ingin menekuni profesi ini, meningkatkan kualitas pengelolaan proyek, serta mengatasi perbedaan pendekatan yang seringkali muncul akibat beragamnya latar belakang pendidikan dan pengalaman para manajer proyek. Selanjutnya, porsi penguasaan komponen teknis. Masalah utama dalam manajemen proyek di banyak organisasi adalah penunjukan manajer proyek atau PIMPRO yang seringkali tidak diletakkan pada kualifikasi dan kesiapan yang memadai. Biasanya PIMPRO dipilih berdasarkan ketersediaan keahlian teknis yang sesuai dengan proyek atau pengalaman manajerial umum. Akibatnya, banyak PIMPRO yang tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus dalam manajemen proyek.
Hal ini seringkali menyebabkan proyek mengalami kendala seperti keterlambatan, pembengkakan biaya, dan kualitas yang kurang memuaskan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan adanya persiapan yang lebih matang bagi calon Pimpro, termasuk pendidikan formal dan pelatihan khusus dalam manajemen proyek. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan keberhasilan proyek dan meminimalkan risiko kegagalan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Pemateri selanjutnya yaitu Saudari Adinda Latifah Zahra Rizal. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih pada kesempatan yang telah diberikan. Saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen proyek sebagai profesi. Seiring dengan semakin kompleksnya dunia usaha dan industri, peran manajemen proyek menjadi semakin krusial. Berbeda dengan profesi seperti akuntan atau dokter yang telah memiliki standar dan spesifikasi yang jelas. Profesi manajemen proyek masih belum memiliki kemampuan formal yang sama. Padahal kegiatan proyek yang kompleks dan beragam membutuhkan pengelolaan yang profesional. Oleh karena itu, perlu adanya kodifikasi, standarisasi, dan sertifikasi untuk profesi manajemen proyek, agar kualitas pengelolaan proyek dapat ditingkatkan dan memberikan jaminan bagi pemangku kepentingan. Dengan adanya sertifikasi, masyarakat dapat dengan mudah mengidentifikasi manajer proyek yang kompeten dan memiliki pengetahuan serta keterampilan yang dibutuhkan untuk menjalankan proyek secara efektif dan efisien. Selanjutnya, Project Management Body of Knowledge atau PMBOK. Ilmu manajemen proyek. Ilmu manajemen proyek termasuk dalam disiplin ilmu manajemen yang berfokus pada pengelolaan kegiatan spesifik berbentuk proyek. Profesi manajemen proyek mencakup fungsi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengambilan kegiatan proyek yang seringkali melibatkan berbagai disiplin ilmu seperti arsitektur, teknik, akuntansi, dan keuangan. Profesi manajemen proyek harus memiliki atribut dasar seperti body of knowledge, standar masuk, dan kode etik. Body of knowledge mencakup konsep dan prinsip spesifik yang didokumentasikan, dikodifikasi, dan distandarisasi sehingga dapat dipelajari dan dipraktikkan secara formal. Perangkat-perangkat manajemen proyek konstruksi. Dalam manajemen konstruksi, terdapat beberapa perangkat yang dapat digunakan untuk memantau jalannya kegiatan-kegiatan suatu proyek dan memperoleh informasi-informasi yang diperlukan. Perangkat-perangkat tersebut adalah 1. Paksa atau Gantt chart, diagram dan kurva S. 2. Network planning diagram. 3. Critical path method. 4. Linear schedule method. 5. Precedence diagram method. 6. Project evaluation and review technique. Bar chart atau Gantt chart dan kurva S dikenal sebagai Gantt chart, dikembangkan oleh Menteri Gantt pada tahun 1919. Diagram ini menggunakan batang-batang untuk menentukan waktu mulai dan selesai yang direncanakan untuk berbagai kegiatan dalam sebuah proyek. Dan mengembangkan ide ini saat menjadi konsultan industri dengan menyesuaikan sistem intensif dari Taylor. Ia memperkenalkan sistem baru di mana pekerja yang menyelesaikan tugas harian menerima bonus 50%, sementara supervisor mendapat bonus tambahan jika semua pekerja mencapai standar harian. Gantt chart secara grafis menguraikan proyek yang terdiri dari kumpulan tugas atau aktivitas. Dengan aktivitas didaftarkan di kolom kiri dan skala waktu horizontal di bagian kanan. Setiap garis menunjukkan durasi aktivitas tersebut. Kurva S
adalah grafik yang menunjukkan hubungan antara kemajuan proyek dengan waktu penyelesaian, berfungsi sebagai alat kontrol untuk memantau perkembangan proyek. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih untuk waktunya. Selanjutnya, network planning. Network planning atau NWP adalah alat manajemen yang memungkinkan perencanaan dan pengawasan proyek secara lebih luas dan lengkap. Proyek diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang memiliki awal dan harus diselesaikan untuk mencapai tujuan tertentu. NWP penting digunakan oleh orang yang bertanggung jawab atas bidang-bidang seperti engineering, produksi, marketing, dan administrasi, terutama untuk proyek yang tidak rutin. Tujuan NWP adalah mengidentifikasi logika ketergantungan, mendorong perencanaan proyek secara mendetail, dan memperhitungkan waktu terjadinya setiap peristiwa yang ditimbulkan oleh satu atau lebih kegiatan, sehingga kesukaran dapat diprediksi dan diatasi sebelum terjadi. Mengidentifikasi pekerjaan kritis, menunjukkan pekerjaan-pekerjaan yang waktu penyelesaiannya sangat kritis dan yang tidak, sehingga memungkinkan pengaturan pembagian usaha dan perhatian terhadap hal-hal tersebut. Selanjutnya, network planning adalah representasi grafis dari kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan akhir. Simbol-simbol yang digunakan dalam network planning meliputi anak panah atau arrow, menyatakan sebuah kegiatan atau activity. Kegiatan didefinisikan sebagai hal yang memerlukan waktu tertentu dan sumber daya. Kepala anak panah menunjukkan arah kegiatan dimulai dari kiri ke kanan, menunjukkan bahwa kegiatan berjalan maju dari awal hingga akhir. Kritis. Peristiwa kritis adalah peristiwa yang tidak memiliki tenggang waktu, di mana saat paling awal SPA sama dengan saat paling akhir SPL, sehingga SPL kurang SPA sama dengan 0. Kegiatan kritis. Kegiatan kritis adalah aktivitas yang sangat sensitif terhadap keterlambatan. Jika sebuah kegiatan kritis terlambat 1 hari, sementara kegiatan lain tidak, maka durasi keseluruhan proyek akan tertunda selama 1 hari. Lintasan kritis. Lintasan kritis adalah jalur yang terdiri dari kegiatan kritis, peristiwa kritis, dan dummy jika diperlukan. Jalur ini dimulai dari peristiwa awal dalam diagram jaringan hingga peristiwa akhir. Dalam satu diagram jaringan, mungkin terdapat lebih dari satu lintasan kritis. Tujuan mengetahui lintasan kritis adalah untuk mengidentifikasi dengan cepat kegiatan dan peristiwa yang paling rentan terhadap keterlambatan, sehingga manajemen dapat menentukan prioritas dalam pengelolaan proyek, terutama untuk kegiatan-kegiatan yang kritis dan hampir kritis. Sekian dari saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih. Pemateri selanjutnya yaitu kepada Saudara Muhrizky Ardiawan. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya, Linear Schedule Method atau LSM. Linear Scheduling Method atau LSM muncul sebagai solusi untuk mengatasi kekurangan ini, terutama dalam proyek-proyek dengan kegiatan yang bersifat linear dan repetitif, seperti konstruksi jalan, pemasangan pipa, dan pembangunan perumahan. Meskipun metode jaringan kerja memiliki tantangan, banyak kontraktor lebih memilih metode tradisional seperti bar chart yang tidak menunjukkan ketergantungan antara kegiatan dan perubahan kecepatan pekerjaan. LSM adalah teknik penjadwalan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan proyek-proyek dengan karakteristik tersebut. Next. Untuk mendapatkan LSM, maka perlu dikenali beberapa elemen dasarnya, yaitu yang pertama, parameter sistem sumbu. LSM mengukur kemajuan pekerjaan berdasarkan waktu, hari, jam, minggu, dan lain-lain. Dan lokasi dapat dinyatakan dengan berbagai cara. Untuk proyek linear, lokasi diukur dalam jarak, kilometer, meter, atau posisi seperti STA 1, STA 2, dan seterusnya.
Sedangkan pada pembangunan gedung bertingkat, lokasi diukur berdasarkan jumlah lantai atau tingkat. Yang kedua, tingkat produktivitas kegiatan. Tingkat produktivitas setiap pekerjaan dapat dihitung secara estimasi, biasa berdasarkan jenis kegiatan, peralatan yang digunakan, pekerja, kondisi kerja, dan kondisi kerja. W sama dengan F, atau jenis kegiatan, peralatan, tempat kerja, dan kondisi. Untuk suatu kegiatan X, tingkat produktivitas dinyatakan dengan RxJ, di mana J menunjukkan perbedaan kemiringan dari kegiatan. Artinya semakin mendatar garis kegiatan, maka semakin kurang produktivitasnya. Yang ketiga, interupsi. Interupsi kegiatan ditandai dengan garis putus, menunjukkan penghentian atau tundaan pekerjaan akibat hambatan seperti habisnya persediaan material, sebagaimana diperlihatkan pada gambar di atas. Yang keempat ada restraint. Restraint adalah tertundanya pekerjaan karena pekerjaan sebelumnya belum selesai. Restriksi terjadi ketika dua atau lebih kegiatan menggunakan sumber daya yang sama, sehingga kegiatan yang lain tidak dapat dilanjutkan sampai sumber daya tersebut digunakan. Ini ditunjukkan pada gambar di atas. Selanjutnya, Precedence Diagram Method atau PDM. Metode diagram presiden adalah jenis jaringan kerja dalam klasifikasi activity on node. Kegiatan ditulis dalam bentuk node segi 4 dengan anak panah menunjukkan hubungan antar kegiatan. Waktu mulai ditulis di sudut atas dengan hitungan maju, sedangkan waktu selesai ditulis di sudut bawah dengan hitungan mundur. Project Evaluation and Review Technique atau PERT. PERT adalah metode yang ditemukan dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian dalam proyek selain metode CPM. Bila CPM memperkirakan waktu komponen kegiatan proyek dengan pendekatan deterministik satu angka yang mencerminkan adanya kepastian, maka PERT direkayasa untuk menghadapi situasi dengan kadar ketidakpastian atau uncertainty yang tinggi pada aspek kurun waktu kegiatan. PERT memakai pendekatan yang menganggap bahwa kurun waktu kegiatan tergantung pada banyak faktor dan variasi, sehingga lebih baik perkiraan diberi rentang atau range, yaitu dengan memakai 3 angka estimasi. PERT juga memperkenalkan parameter lain yang mencoba mengukur ketidakpastian tersebut secara kuantitatif, seperti deviasi, standar, dan varians. Dengan demikian, metode ini memiliki cara yang spesifik untuk menghadapi hal tersebut, yang memang hampir selalu terjadi pada kenyataannya dan mengakomodasinya dalam berbagai bentuk perhitungan. Selanjutnya saya berikan kepada moderator untuk menutup. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.